Bayangkan perangkat tipis, ringan, dan super cepat di genggamanmu adalah keturunan langsung dari mesin raksasa seberat puluhan ton. Evolusi perangkat elektronik bukan hanya soal menjadi lebih kecil dan cepat. Ini adalah kisah ambisi manusia, perang dunia, perlombaan luar angkasa, dan revolusi internet. Mari mulai dari era paling awal, tahun 1940-an dengan komputer seperti ENIAC. Mesin ini beratnya sekitar 30 ton dan memakai lebih dari 17.000 tabung vakum. Jika satu tabung rusak, seluruh sistem bisa berhenti. Satu smartphone modern saat ini jutaan kali lebih cepat daripada mesin sebesar itu. Perangkat elektronik berkembang untuk mempercepat perhitungan dan otomatisasi. Lompatan besar terjadi ketika transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 47. Transistor menggantikan tabung vakum yang besar dan boros listrik. Ia kecil, hemat daya, dan jauh lebih tahan lama. Inilah titik balik yang memungkinkan perangkat menjadi lebih ringkas. Kemudian muncul sirkuit terpadu yang menanam ribuan transistor dalam satu chip kecil. Perusahaan seperti Intel memperkenalkan mikroprosesor pada awal tahun 70-an. Dari sinilah komputer pribadi mulai lahir dan masuk ke meja kerja serta rumah. Teknologi yang dulu hanya dimiliki militer dan riset, kini bisa diakses publik. Lalu datang internet yang mengubah segalanya, karena komputer tidak lagi berdiri sendiri. Pada akhir tahun 90-an dan awal 2000-an perangkat berevolusi menjadi alat komunikasi global. Ponsel yang dulu hanya bisa SMS berubah menjadi smartphone setelah iPhone muncul pada 2007. Layar sentuh, aplikasi, dan konektivitas mengubah cara kita bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Evolusi bukan hanya soal ukuran dan kecepatan, tapi juga arsitektur dan kecerdasan perangkat. Dulu perangkat hanya menjalankan perintah, sekarang mereka belajar dari kita. Chip modern memiliki miliaran transistor dan proses manufaktur sudah mencapai skala nanometer. Kompetisi global juga mendorong inovasi sejak Perang Dunia II hingga perlombaan ke bulan. Perlombaan ke bulan memaksa perangkat menjadi lebih kecil dan hemat daya. Tanpa tekanan geopolitik, kemajuan mungkin tidak secepat ini. Ada sisi lain, konsumsi energi dan ledakan limbah elektronik yang sering terlupakan. Pusat data yang menopang layanan cloud dan AI mengonsumsi listrik setara negara kecil. Proses produksi chip membutuhkan air ultra pure dan material langka seperti kobalt dan litium. Setiap kali kita mengganti perangkat, kita menggerakkan rantai produksi global yang panjang. Siklus hidup perangkat makin pendek karena smartphone rata-rata diganti tiap 2 sampai 3 tahun. Update software berhenti, baterai melemah, dan performa melambat, sehingga perangkat lama tersingkir. Menurut Global E-Waste Monitor, dunia menghasilkan puluhan juta ton limbah elektronik tiap tahun. Hanya sebagian kecil didaur ulang secara resmi, sisanya berakhir di pembuangan atau diekspor ke negara berkembang. Limbah elektronik mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Jika tidak dikelola dengan benar, zat-zat ini bisa mencemari tanah dan air, serta masuk ke rantai makanan. Dampaknya bukan hanya lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Di sisi lain, ada paradoks menarik. Perangkat elektronik juga membantu efisiensi energi melalui smart grid, kendaraan listrik, dan sistem otomatisasi yang mengurangi pemborosan. Jadi, teknologi sekaligus menjadi bagian dari masalah dan bagian dari solusi. Kedepan, jika tren konsumsi ini terus berlanjut tanpa perubahan besar, tekanan terhadap sumber daya alam akan meningkat. Permintaan mineral langka bisa memicu konflik geopolitik baru. Harga komponen bisa melonjak. Ketergantungan pada rantai pasok global membuat industri rentan terhadap krisis seperti pandemi atau ketegangan perdagangan internasional.
Evolusi perangkat elektronik tidak lagi hanya soal inovasi teknis, tetapi juga soal keberlanjutan dan ketahanan sistem global. Namun, industri mulai bergerak. Konsep desain modular memungkinkan pengguna mengganti baterai atau kamera tanpa membeli perangkat baru sepenuhnya. Chip generasi terbaru dirancang lebih hemat daya untuk memperpanjang masa pakai baterai dan menekan konsumsi energi pusat data. Perusahaan teknologi besar mulai berinvestasi pada energi terbarukan untuk operasional mereka. Regulasi di berbagai negara juga mendorong right to repair, yaitu hak pengguna untuk memperbaiki perangkat sendiri. Perubahan ini menandai babak baru dalam evolusi perangkat elektronik. Jika dulu fokusnya adalah performa dan miniaturisasi, kini fokusnya bergeser ke efisiensi, umur panjang, dan keberlanjutan. Disinilah cerita kita berlanjut, karena di tengah tantangan energi dan limbah, teknologi juga sedang memasuki fase yang jauh lebih cerdas dan terintegrasi. Evolusi perangkat elektronik bukan hanya tentang fisik perangkatnya, tetapi juga tentang bagaimana ia mulai berpikir dan beradaptasi dengan penggunanya. Dan sekarang, kita memasuki era baru. Perangkat yang tidak hanya pintar, tetapi juga terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Smartphone dapat mengenali wajah, suara, bahkan kebiasaan penggunanya. Perangkat rumah tangga bisa dikontrol lewat suara. Mobil memiliki sistem semi-otonom. Evolusi perangkat elektronik mulai menyatu dengan AI dan Internet of Things, sehingga batas antara perangkat dan asisten digital semakin kabur. Jika kita tarik garis dari ENIAC hingga perangkat berbasis AI hari ini, ada pola yang konsisten, yaitu lebih kecil, lebih cepat, lebih pintar, dan lebih terhubung. Penelitian tentang komputasi kuantum, chip neuromorfik, dan material baru seperti grafin sedang berlangsung. Bisa jadi 20 tahun lagi, perangkat yang kita anggap canggih hari ini akan terlihat primitif. Yang paling mengejutkan, bukan lagi seberapa jauh kita melangkah, tetapi seberapa cepat lompatan berikutnya akan terjadi. Dekade berikutnya bisa membuat perangkat fisik itu sendiri mulai menghilang. Layar bisa tergantikan oleh kacamata pintar. Chip bisa ditanam dalam pakaian. Bahkan antarmuka mungkin tak lagi disentuh. Cukup dengan suara, gerakan mata, atau sinyal otak. Generasi berikutnya bisa tidak lagi memegang perangkat karena perangkat itu menyatu dengan lingkungan mereka. Kita sedang menuju era di mana batas antara manusia dan teknologi semakin tipis. Perangkat bukan hanya alat, tetapi perpanjangan indera dan pikiran yang membuat keputusan bisa diprediksi sebelum kita menyadarinya. Evolusi berikutnya bisa membuat perangkat makin tak terlihat, namun jauh lebih berkuasa. Dan semua itu mungkin terjadi lebih cepat dari yang kita bayangkan. Sekarang bayangkan ini, anak-anak yang lahir hari ini mungkin akan menganggap smartphone sebagai teknologi kuno seperti telepon putar atau disket floppy. Mereka mungkin akan bertanya, kenapa dulu orang harus menyentuh layar? Atau kenapa harus mengetik kalau bisa langsung berpikir? Bagi generasi berikutnya, konsep menggenggam perangkat bisa terasa primitif, seperti kita sulit membayangkan hidup tanpa internet. Evolusi ini belum selesai, justru baru memasuki fase paling radikal. Perangkat masa depan bisa berbentuk lensa kontak pintar, implan kesehatan yang memantau tubuh secara real-time, atau lingkungan rumah yang sepenuhnya responsif terhadap kehadiran kita. Batas antara dunia fisik dan digital akan semakin tipis dengan realitas tambahan menjadi standar baru interaksi. Belajar, bekerja, bahkan bersosialisasi bisa terasa seperti berada di dua dunia, sekaligus di mana dunia fisik dan digital berada tanpa batas yang jelas. Lebih jauh lagi, evolusi ini juga akan mengubah cara manusia berpikir dan mengambil keputusan. Ketika informasi tersedia instan dan diproses oleh sistem yang jauh lebih cepat dari otak manusia, peran kita mungkin bergeser menjadi pengarah keputusan. Generasi baru tidak hanya akan menggunakan teknologi, mereka akan tumbuh bersama teknologi sejak lahir.
adaptasi mereka akan jauh lebih cepat daripada kita. Dan inilah bagian yang paling menarik sekaligus menegangkan. Kita sedang menyaksikan bab berikutnya ditulis secara real time. Kita bukan membaca sejarah teknologi, kita hidup di dalamnya. Keputusan yang dibuat hari ini oleh ilmuwan, insinyur, perusahaan, dan bahkan pengguna biasa akan menentukan seperti apa dunia digital 20 atau 30 tahun ke depan. Evolusi perangkat elektronik bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan proses yang sedang berlangsung. Masa depannya mungkin jauh lebih revolusioner daripada yang bisa kita bayangkan hari ini. Kalau kamu ingin tahu bagaimana teknologi berikutnya akan mengubah hidupmu, dari AI, komputasi kuantum, sampai perangkat masa depan yang bahkan belum diumumkan, pastikan kamu subscribe sekarang, aktifkan notifikasi, dan tulis di komentar menurutmu perangkat apa yang akan punah lebih dulu dalam 10 tahun ke depan. Smartphone, laptop, atau sesuatu yang lain. Kita bahas di video berikutnya.